Ibu masih ingat pertemuan kita di pertemuan lalu? Fungsi mata itu apa? Melihat yang baik-baik. Perhatikan, kalau Anda tanyakan pada orang biasa apa fungsi mata, maka mereka akan katakan melihat. Tapi bagi orang beriman, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Karena ada iman dalam dirinya, maka iman itu akan membimbing matanya hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Saleh, perhatikan kalimatnya. Karena itu semua ayat tentang iman itu, tentang perbuatan baik, itu rata-rata dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang yang beriman, akhwat beriman, ikhwan beriman, itu otomatis imannya akan membimbing lisannya berkata yang baik-baik. Saya mau tanya, ada di antara kita yang kalau bicara suka kasar? Bicaranya kotor? Saling mencela? Ada yang mulutnya tidak bicara tapi statusnya begitu kasar? Si Ece tidak seperti yang aku kira. Lisannya memang nggak bicara, tapi tulisannya itu begitu tajam. Dan itu kalau pemilik iman, itu imannya tuh langsung membimbing tangannya, ini nggak benar. Ini bukan kebiasaan muslimah yang beriman. Ini kata-kata yang tidak baik, jangan katakan. Buka Quran surah ke-24 ayat 31. Wa qul lil mu'minina wa qul lil mu'minati, saya khususkan perempuan dulu. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman. Jadi yang punya iman saja. Kalau perempuan itu tak punya iman, silakan, nggak apa-apa. Tidak usah ingat dengan ayat ini, nggak apa-apa. Tidak mau mengamalkan ayat ini, bebas. Tapi bagi perempuan yang punya iman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan pada perempuan-perempuan yang masih ada iman dalam dirinya, maka imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik-baik saja. Begitu yang terlihat tidak baik, dia akan palingkan pandangannya. Silakan cek. Saya mau tanya pada ibu ya, ibu kalau di TV suka ada acara gosip? Tidak banyak. Baik tidak? Tidak. Ditonton tidak? Ayo. Kadang-kadang. Baik. Nah sekarang berapa lagi kaidah yang tadi? Kata Quran, kalau imannya masih ada dalam jiwanya, itu matanya itu akan dibimbing. Ini nggak bagus, gosip nggak bagus. Tidak. Maka tolak, pindahkan. Bukan dinikmati. Tidak. Apa isinya ya? Oh ternyata nikahnya di Cami. Dibahas. Ya. Nah ini maaf ya, kelihatannya sederhana tapi ini koreksi gitu. Di pemilik iman tuh imannya otomatis bimbing. Ini yang nggak bagus, palingkan. Yang baik, ini tata. Sama, bicara juga begitu. Coba ibu lihat ya, Quran surah ke-49. Ambil ayat 11 dulu. Quran surah 49 ayat 11. Saya mau katakan, apa fungsi lisan? Bicara. Fungsi lisan itu bertutur, bicara. Tapi fungsi lisan yang beriman, imannya akan membimbing lisannya untuk bicara yang baik-baik. Teman-teman pernah dengar Al-Hasan cucunya Nabi? Al-Hasan itu cucu Nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi. Penampilannya mirip sekali dengan kakeknya. Punya anak, anaknya diberi nama dengan nama kakeknya Muhammad. Itu Al-Hasan terkenal orang yang paling penyabar, orang tawadhu, yang membiasakan kebiasaan kakeknya saat dulu merawat cucunya ini. Ya, dengan Al-Husain adiknya. Itu kalau tiap sore Nabi suka bawa-bawa ke arah Awali untuk belanja beli susu. Satu kali sepeninggal Nabi, juga sepeninggal ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu diajak jalan anaknya Muhammad. Di tengah jalan saat suasana fitnah kubra, itu dicaci maki habis.
Kalau perlu bukan 1-2 paragraf, 1 buku dihabisin. Kamu begini. Anda tahu apa yang terjadi? Al-Hasan hanya diam saja, tidak mengeluarkan sekopol pun, tidak sepatah kalimat, tidak seturut. Begitu orang itu pergi, fantalaka faqalat lahu, maka anaknya berkata kepada ayahnya, Muhammad tadi, ya abati lima lam tari. Pak, kenapa bapak nggak balas? Maksudnya bukan dibalas mencela. Kenapa bapak nggak terangkan? Saya tidak seperti yang Anda duga. Apa kata Al-Hasan? Saya mau tunjukkan begitu tingginya imannya, yang keluar di lisannya itu luar biasa. Kata Al-Hasan, ana la adri kaifa amil. Nah, bapak itu nggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi untuk berkata saya pun tidak seperti yang Anda bayangkan, itu kosakatanya nggak ketemu. Jadi begitu mau mengungkapkan kalimat, imannya mengatakan bukan begitu. Imannya mencegah. Anda bayangkan dalam suasana dicela, itu sampai mencari kosakata itu nggak bisa balas. Ini yang paling menarik, nggak dicela pun balas. Orang menyoal 10 huruf, dia balas 1 buku, ya. Itu yang repot. Nah, ini poinnya. Jadi yang pertama, kaidah mengatakan semua pemilik iman itu, maka imannya akan membimbing dia untuk beramal soleh. Jelas seperti ini? Baik, perhatikan kata-kata Nabi. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Orang beriman itu mustahil bermaksiat. Maka kalau ada orang beriman sedang bermaksiat, patut ditanya, ada enggak imannya saat itu? Seorang beriman tidak akan mencuri, saat mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maka ini sindiran halus tapi tajam. Kalau ada seorang perempuan masih senang gosip, orang perempuan masih senang bergibah, senang berkata yang kurang baik, maaf, senang membicarakan sesuatu yang dilarang, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Judulnya pengajian, tapi yang diungkap kadang-kadang bukan materi ngaji. Jom, bagaimana kabarnya? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Keluarga bagaimana? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Oh. Ini gitu ya, nggak nyangka ya? Nyangka tuh. Paham di sini? Baik. Kalau sudah paham, ini kita belum masuk materi, kita baru mukadimah ya. Baru pengantar, insya Allah. Tenang saja. Kita sampai jam berapa? Oh, silakan sampai jam 5, saya setengah 3 pulang. Silakan teman-teman yang baru datang, silakan dikondisikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Fokus. Jadi syarat masuk surga 1 apa? 2 apa? Amal soleh. Sekarang fokus dengan saya, iman dan amal soleh. Tapi saya hari ini akan bahas sesuatu yang spesial. Apa itu? Teman-teman sekalian, ahli surga ini yang sudah diberikan kabar gembira oleh Allah, ternyata dibagi 2 bagian lagi. Sudah ada 2 syarat, dibagi 2 lagi. 1, ahli surga umum dengan amalan-amalan umum. Yang kedua, ahli surga khusus spesial yang langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan khusus. Jadi kalau saya tanya, ada berapa syarat masuk surga? 2. Dari 2 ini dibagi berapa lagi? Dibagi 2 bagian lagi. 1 amalan yang umum, 2 amalan yang khusus. Jadi kalau amalan umum ini semua orang bisa kerjakan dan mereka masuk surga. Contoh, kita ambil bagian pertama. Bismillah. Yuk kita masuk ke inti. Mohon maaf, saya terlalu cepat. Tidak ya? Baik, saya turunkan lagi ritmenya supaya mudah untuk ditangkap. Bismillah. 1, saya hapus dulu. Masya Allah, pertama kali disapu kan? Masih konsisten juga. Sapu muslimah, luar biasa. Datang sendiri, anda sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Luar biasa. Tinggal lihat, dilihat, masuk surga, enak banget. Oke, bismillah, ayo. Gak apa-apa. 1, amalan umum. Jadi saya tuliskan dulu, syarat pertama iman.
kedua plus amal saleh bisa masuk surga. Oke, ini kita turunkan lagi. Amal saleh itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Perhatikan baik-baik. Yang umum ini itu amalan-amalan yang umumnya dikerjakan oleh semua muslim, amalan standar. Contoh, sholat. Apakah setiap muslim yang balik harus sholat? Laki-laki sholat ya? Perempuan sholat ya? Sholat. Berarti umum kan? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Jadi kalau orang konsisten sholat, dia berpeluang masuk surga sepanjang tidak bermaksiat. Contoh, hadis Muslim nomor hadis ke-14, posisi paling kiri di pertengahan. Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Nabi, bima makna ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, yang umum-umum, yang penting saya masuk surga. Hebat tuh, modal dikit keuntungan banyak. Jangan susah-susah, jangan berat-berat, yang penting itu saya kerjakan, saya bisa ke surga. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, innallaha aujaba lakumul faraid, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bima makna mewajibkan kepada kamu yang fardu saja. Disebutkan oleh Nabi salat yang fardu, kerjakan aja, kerjakan 17 rakaat. Rumusnya, awas nomornya 2 4 4 3 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isya 4. Kerjakan aja ini, nggak perlu salat sunnah, nggak perlu lagi tambahan yang lain, salat yang wajib aja. Kalau kamu sudah selesai, innallaha farada alaikumus syiyam, kamu kerjakan Ramadan kalau tiba puasa Ramadan. Nggak usah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bir, puasa Daud, puasa Asyura, simpan aja, kerjakan Ramadan aja. Dan jangan maksiat, tahan dari maksiat. Kalau kamu bisa kerjakan itu, kamu bisa masuk surga. Apa kata orang ini? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan berusaha selama hidup, saya kerjakan amalan umum ini, saya nggak akan kerjakan yang sunnah, saya kerjakan yang umum saja, dan saya akan menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Fantalaqa, orang ini pergi meninggalkan Nabi. Maka apa kata Nabi? Dakhalal jannata in sadaqa au aflaha in sadaqa. Kalau dia benar dengan komitmennya, dia bisa masuk surga. Anda bayangkan, salatnya fardu saja, puasanya Ramadan saja, hartanya zakat saja yang wajib. Cuman syaratnya jaga diri dari perbuatan maksiat. Awas, hati-hati. Beramal sholat melahirkan pahala, amal soleh melahirkan pahala. Bermaksiat, amal salah melahirkan dosa. Rumus akhiratnya, kalau ada yang berbuat soleh dapat pahala, tapi berbuat salah mendapatkan dosa, maka pahala ini akan menutupi dosanya, soleh akan menutupi salahnya. Bisa ada orang sholat, saat bersamaan, maaf, setelah selesai sholat mencela orang, maka sholatnya ini pahalanya akan diberikan kepada yang dicela tadi, dipindahkan. Itu rumusnya di hadis Muslim nomor hadis 5611 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dicela tadi. Jelas di sini? Makanya kalau ibu misalnya punya prinsip, gak apa-apa ya Ustaz, yang penting saya ke surga, gak usah susah-susah. Nah, kalau Anda ingin ambil pendapat ini, silahkan. Cuma syaratnya jaga dari perbuatan dosa.